pengertian bahwa balance cairan itu kita harus tahu keseimbangan antara intake dan output yang keluar dari tubuh. Nah, ini untuk menentukan kebutuhan cairannya berapa. Orang itu misalnya mau dikasih berapa sih tetesannya juga gitu ya. Satu pelapot itu kan isinya 500 cc, 500 ml. Kemudian sebelumnya kita harus mengukur misalnya dengan minum dan keluaran. Jadi pakai urine bag. Kalau minum dan dari infus, kalau di kateter itu, kalau dipasang kateter menetap, maka kita harus mengukur di urine bag-nya berapa cc yang keluar. Ya. Rata-rata kalau intake itu orang minum itu 1.200, kemudian kalau makan 1.000 ml, hasil metabolisme normalnya 300, kemudian parenteral sesuai instruksinya berapa. Jadi keluarannya atau output cairan itu misalnya dari ginjal, urin ya normalnya orang itu 40 sampai 80 ml per jam. Kemudian gastrointestinal dengan feses atau BAB ya, feses itu kemudian keluarannya normalnya 100 sampai 200 ml per 24 jam. Pernafasan untuk paru normalnya 400 ml per 24 jam. Kemudian ada insensible water loss atau IWL. Ini yang tidak bisa kita ketahui ya dengan dari kulit misalnya keringat itu antara normalnya 6 ml per kilogram per 24 jam sehari ya. Jadi sekitar 420 ml per 24 jam. Kemudian yang yang kulit ini yang kasat mata yang keringat bisa dilihat, bisa diraba juga orang itu keluarannya yaitu 1000 ml per 24 jam. Kemudian kalau misalnya keluar muntah, perdarahan itu juga keluar cairan sesuai dengan kondisi klien itu keluarannya. Sehingga kita harus menghitung berapa keluar, berapa masuk. Kalau positif itu jika lebih dari output yang masuk ya intake-nya, kalau negatif output-nya lebih dari itu. Kemudian cara memasang infus ya. Jadi ada peralatan cara infus sesuai program, misalnya kalau ukuran tadi ukuran jarumnya gimana, kalau infus semakin besar ukuran jarumnya semakin kecil nggak ukuran needle-nya atau jarumnya. Misal untuk anak avokat, namanya avokat ya, avokat itu yang jarum yang dimasukkan ke vena jadi memberikan infusan ya. Kemudian sebentar ya. Saya akan carikan. Oke. Ya, jadi yang diperlukan alatnya cairan infus, kemudian jarum atau kateter intravena, avogatnya sesuai dengan ukurannya, kalau lebih besar ukurannya, semakin kecil jarumnya. Kemudian self infus, selang microdrip untuk yang bayi, jadi selangnya kecil kalau yang untuk bayi beda dengan yang dewasa. Kemudian yang makro itu untuk yang ibu yang dewasa, jadi tetesannya sekitar 15 atau 20. Kemudian selang extension ya yang digunakan untuk menyambungkan dari pelapot ke avokat. Kemudian alkohol atau iodine swab, sticks, dan spoon yang disposable sekali pakai ya. Tourniquet itu untuk menekan supaya venanya kelihatan. Spalk untuk tangan, mungkin untuk bayi kan kadang pergerakannya nggak bisa tenang ya, apalagi sakit. Tangannya harusnya dispalak atau diberikan tahanan supaya tidak berubah-ubah di jarum atau yang bekas suntikannya gitu. Kasa ya atau cairan, plester hipofic, perlak dan pengalas atau dan bengkok untuk tempat sampah. Jangan lupa yang infus sehingga kita yang megang ya. Langkah-langkahnya pra interaksi sebelumnya, jadi identifikasi kebutuhan dan klien, siapa sih pasiennya, indikasinya apa, diberikan obat ini benar enggak, cuci tangan, siapkan alat yang sudah tadi disiapkan, orientasinya salam, jadi walaupun ibunya, bukan ibu ya, pasien ya, baik laki-laki anak maupun perempuan, beri salam, panggil klien dengan namanya Pak,
Bu Amriatul Huda, bener nggak ini orangnya? Jangan sampai di infus ternyata salah orang gitu ya. Kemudian jelaskan tujuan dan prosedur tindakannya. Ibu, saya bidan prima yang akan membantu untuk memasang infus ke ibu. Ibu ini dapat resep untuk diberikan infus yaitu RL misalnya. RL itu ringer laktat ya. Kemudian apakah ibu bersedia? Bersedia ibu bisa tanda tangan atau keluarga. Kemudian nanti akan diinfus di lengan ya Bu. Tindakannya nanti akan diinfus. Kemudian mungkin agak sedikit sakit. Apakah ada yang mau ditanyakan gitu. Kemudian tahapnya pakai baju yang mudah untuk apa ya. Jadi kan infus itu ada pelabotnya, jadi bisa masuk, bisa keluar dengan mudah. Buka set steril, kemudian cek cairannya dengan 6 benar kemarin ya. Benar orang, benar waktu, benar obatnya ya. Kemarin yang kita bahas, buka set infus, klem di 2-4 cm di bawah tabung drip, diataskan kemudian kunci. Buka tutup botol, desinfeksi tutup botol, tusukkan set masukkan, kemudian gantung di tiang infus. Isi tabung drip dengan sepertiga, jadi ditekan gitu supaya cairannya masuk ke tabung dripnya. Kemudian buka penutup jarum untuk mengalirkan sampai ke ujung jarum. Jadi selang infusnya dialiri oleh cairan dulu supaya nggak terisi udara. Nah, kalau terisi udara, kalau ikut ke aliran bisa masuk ke paru-paru, bisa terjadi emboli. Ya, hati-hati saat mengisi cairannya supaya tidak terisi dengan udara. Pilih jarum intravena atau avokat, atur posisi misalnya senyaman mungkin. Ya, ibunya atau pasiennya senyaman mungkin, pilih vena yang besar yang bisa untuk kita tusuk ya supaya nggak berkali-kali. Pasang perlak dan pengalas, bebaskan daerah yang akan diinsersi atau diinfus tadi. Kemudian torniket ya di atas dari tempat insersi, jangan di bawahnya tapi di proksimalnya, di atasnya. Misalnya saya mau menginfus di sini, tapi di atasnya yang akan di torniket. Bersihkan kulit dengan kapas alkohol, pertahankan vena supaya stabil, supaya nggak bergerak-gerak. Pasang kateter sekitar sudutnya 20-30 derajat. Jarumnya menghadap ke atas ya. Dimasuk, kemudian tarik mandrin. Mandrin itu yang ada di avokatnya supaya nanti akan digantikan oleh selang infus. Ya, nanti kita praktekkan saat dengan tutorial ke sini ya. Infus menginfus ya, karena harus bisa. Nanti kalau nggak bisa nginfus ya mau memberikan dasar ya untuk ke pasien ya harus bisa nginfus. Tapi ke anak-anak kalau lebih sulit. Oke gitu, semuanya seperti ini ya untuk memasukkan avokat. Ini avokatnya atau jarumnya di vena yang kelihatan. Kemudian setelah selesai ini selang infus masukkan. Ini sudah terpasang. Mungkin ada yang sudah pernah mengalami di infus gitu ya, ya seperti itu ya. Jadi nanti kita yang menjadi bidannya atau tenaga kesehatan yang menginfus. Oke, untuk menghitung tetesan infus, jadi satu valve itu 500 cc, kalau makro 3 tetesan mikro, jadi 1:3. Kalau 20 tetes tadi untuk mikro, untuk anak-anak atau untuk bayi itu 60, jadi 1:3 ya. Misalnya berapa tetes per menit jika dibutuhkan untuk mengisikan atau memberikan cairan itu selama 5 jam. Harus habis berapa? Harus berapa tetes? Jadi 500 cc harus habis dalam 5 jam. Kebutuhannya berarti berapa? Kalau kita tetes, kalau apa itu? Lamanya infus ya. Lamanya infus dibagi ya, dikalikan 3 ya.
karena ini rumusnya, jumlah cairan yang akan dimasukkan berarti 500 cc. Lamanya infus nanti akan habis dalam 5 jam, dikalikan 3 berarti 500 dibagi 15, sehingga tetesannya yaitu 33 tetes per menit. Itu untuk menghitung tetesan nanti bisa dibaca. Kemudian transfusi tadi ya hampir sama, cuma jarumnya yang lebih besar. Jarumnya lebih besar, dan biasanya kalau memang pasien itu membutuhkan transfusi, kita langsung siapkan advokat yang paling besar. Kalau caranya sama, karena sama dengan menginfus, cuma ini dengan seperti ini ya, untuk kantong transfusi darah. Yang nanti akan masuk adalah mungkin sesuai dengan saran, ada red sel darah merah atau yang serum, ya tergantung kebutuhan dari pasien itu apa. Itu mungkin tambahan dari saya untuk pemasangan infus dan transfusi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi bisa melihat di YouTube untuk cara pemasangan infusnya ya, untuk prakteknya sebelum bilangan ke sini, sehingga lebih ini saya coba cari lebih paham itu ya. Oke. Ya, ini dari infus ya, coba. Bahkan kalau mau dilihat ini ada cara-caranya dan persiapannya. Ya. Jadi untuk ukuran kateter dan ukuran kegunaannya. Oke, itu mungkin. Ya. Kemudian tadi adalah tentang zat besi ya. Jadi bayi ataupun orang dewasa itu membutuhkan zat besi sejak dalam bayi, juga sejak dalam kandungan ya. Dia dapat dari orang tuanya. Nah, setelah lahir bayi tersebut juga membutuhkan zat besi yang dia dapatkan selain dari ASI. Kalau sudah 6 bulan ke atas mendapatkan MPASI atau makanan pendamping ASI, di situ juga seorang ibu harus pintar-pintar untuk memberikan makanan atau nutrisi yang mengandung zat besi. Nah, contohnya ya. Jadi suplementasi untuk zat besi itu juga diperlukan ya bagi bayi. Nah, kalau kelebihan tadi apa akan menjadi toksisitas atau menjadi racun juga, malah menjadi racun, malah tidak baik. Nah, harusnya yang seperti apa gitu. Harusnya yang cukup ya. Jadi bayi itu kalau yang mendapatkan ASI ya, itu eksklusif aja tanpa suplementasi sudah cukup gitu ya dengan dietnya. Tapi kalau sebaiknya untuk anak, untuk itu dimulai dari usia 4 sampai 8 minggu, dilanjutkan dengan usia 12 sampai 15 bulan. Dosisnya tunggal 2 sampai 4 mg per kilogram per hari tanpa melihat usia gestasi dan berat lahir. Jadi 2 sampai 4 mg per kilogram per hari. Beratnya misalnya 3 kilo ya kita hitung 2 minimal ya, paling sedikit itu 2 kali 3 berarti 6 mg per hari. Gitu. Kemudian kalau bayinya BBLR itu juga resiko untuk kekurangan zat besi itu juga banyak. Jadi perlu sama ya, bayi yang prematur itu juga butuh yang suplementasi ini yang cukup, yaitu sekitar 2 mg per kilogram berat badan per hari sampai usia bayinya 12 bulan.
Nah, diberikan sejak usia 1 bulan sampai bayi yang prematur itu mendapatkan susu formula atau makanan yang cukup mengandung zat besi. Gitu. Oke, nanti bisa ini kan rekomendasinya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Itu kemudian gimana sih cara untuk mengetahui? Jadi untuk pemeriksaan kadar kalau di Amerika ya, untuk hemoglobin dan hematokrit itu setidaknya sekali pada usia 9 sampai 12 bulan. Dan mungkin pernah ya bayi dilakukan penusukan pada tumit gitu untuk mengukur HT atau hematokrit. Ya, itu untuk pemberian dari zat besi. Ya, oke, mungkin itu saja yang mungkin kita bisa pelajari hari ini. Silahkan untuk praktek pemasangan infus melihat dari video, ya dipahami benar. Nanti saat kesini jangan tidak bingung lagi. Kesini langsung praktek dan bisa mengaplikasikan yang ada di video itu. Ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Untuk tema makalah dan PPT silakan dikumpulkan. Kalau ada yang perlu ditanyakan dan mungkin rangkuman hari ini bisa dituliskan di situ juga. Ya, oke itu. Jadi siapa yang bertanya kemudian pertanyaan dan jawaban. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Semoga menjadi amal yang baik untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Saya ijazah Terima kasih, Bu. Untuk linknya tadi udah di-share ya. Silahkan dibuka sendiri. Terima kasih. Ya, saya izin untuk live. Sehat selalu dan semangat ya. Ya, terima kasih, Bu.